Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang betul dari pertama dia bergerak sampai ke rukuk. Allahu Akbar. Itu pengaruh. Kalau dia cepat habisnya, di tengah jalan habis misalnya, Allahu Akbar, itu berpotensi akan ada makmum lebih duluan sampai ke rukuk daripada imam. Itu potensinya. Kalau dia baca di tengah perjalanan rukuk sampai ke rukuk, akan berpotensi imam itu lama rukuknya, karena makmumnya lama dapat rukuknya karena imam sudah dulu bacaan takbir intikalnya terlambat. Jadi dua-duanya itu berpotensi mengganggu posisi makmum. Nah, itu. Jadi dari bergerak pertama bar, ya. Sedangkan kita makmum kapan mulai bergerak? Ketika imam sudah membaca bar. Jadi sering kita katakan sistem takbiratul intiqal itu sama dengan sistem baris berbaris dalam dunia militer. Ketika dikatakan siap, ada tijum panjang, siap, sebelum gerak nggak boleh gerak, kan begitu. Baru boleh bergerak, siap, gerak, baru boleh bergerak. Coba tes sekali, misalnya langsung bergerak lah, trip tak ada gerak gitu. Begitulah solat. Allahu Akbar, baru makmum itu baru bisa serentak makmum. Kalau enggak bisa. Nah, maka pengaruh serentak tidak serentaknya makmum sangat bergantung kepada cara imam itu membawa solat. Dan kemudian dia sampai ke rukuk. Di rukuk itu imam dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, agar makmum bisa membaca minimal 3 kali Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, maka makmum harus baca berapa kali? Lebih 5, ambil ganjil. Karena kalau imam baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih 3 kali, dipastikan makmum nggak dapat 3 kali. Karena kan imam lebih duluan sampai ke ruku, dia langsung baca 3 kali, sedangkan makmum baru sampai, kapan dia baca 3 kali? Nah, jadi agar makmum dapat minimal baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih 3 kali, maka makmum harus 5 kali. Pada imamnya 5 kali, agar makmum dapat 3 kali. Kalau imamnya nggak baca 5 kali, itu pasti makmum susah dapat 3 kali. Dan itu kita rasakan di mana-mana kita sholat. Baru 2 kita baca Subhanallahil azim wa bihamdihi, imam kai budak. Kai tidak. Kenapa? Karena dia tidak baca 5 kali, cuma dia baca 3 kali. Udah dia baca 3 kali, cepat lagi bacaannya. Ya. Nah, kecuali katakanlah boleh misalnya ustaznya menyolima dah baca salat raweh, sembahyang raweh dengan zikir dirimu. Itu disesuaikan aja, ya. Itu disesuaikan. Ini kita kan kondisi normal. Selain itu ya disesuaikan saja. Nah, setelah itu, tentang ruku bagi imam dalam salat, yang pertama tentang ruku ini ya, ada rukun yang panjang, ada rukun yang pendek. Ruku masuk dalam salah satu rukun yang panjang. Selain ruku juga ada rukun panjang lain, yaitu sujud. Maka bagi si imam bertanggung jawab. Dalam salat itu harus nampak beda antara rukun yang panjang dengan rukun yang pendek. Ruku dan sujud harus lebih lama daripada semua gerakan lain dalam sholat. Bahkan dalam fikih Syafi'i, kalau sampai i'tidal lebih lama dari ruku dan sengaja, batal sholat.
Kalau sampai duduk antara dua sujud lebih lama, dilamakan dan sengaja dari sujud padahal duduk antara dua sujud bukan rukun yang panjang, bisa batal salat. Dan disinilah yang saya katakan tadi, salah satu cara mendeteksi si imam itu faqih atau tidak faqih. Bagaimana dia mengatur jeda waktu antara rukun yang panjang dengan rukun yang pendek. Jadi ruku dan sujud harus lebih panjang dari rukun-rukun yang lain. Harus nampak. Ya. Nah, itu yang pertama dalam berkaitan dengan ruku. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ruku, bahwa ada dua tempat dalam solat yang disunatkan menunggu jamaah. Kalau kira-kira jamaah ada menyusul. Tempat itu yang pertama ruku. Yang kedua tahiyat akhir. Nah, itu dua tempat yang imam harus tahu. Itu dua tempat disunatkan bagi imam. Ini terlepas daripada rukun panjang tadi sudah selesai. Ini yang masalah imam disunatkan menunggu jamaah di dua tempat dalam salat. Tapi dia sunat menunggu kalau kira-kira ada yang masuk. Misalnya seperti kita berdiri imam di sini misalnya. Kan itu suara pintu kan agak ada suara tuh. Jadi begitu misalnya imam sedang rukuk. Begitu dia lihat ada apa namanya? Terdengar orang-orang lagi masuk. Itu sunat dia tambah lama. Atau ketika dia tahiyat akhir. Tahiyat akhir ketika dia mau salam, dia dengar ada orang-orang sedang masuk, sunat ditambah lama. Nah, pertanyaannya, kenapa disunatkan menunggu makmum bagi imam pada posisi ruku dan posisi tahiyat akhir? Disunatkan pada ruku agar makmumnya dapat rakaat. Disunatkan memperpanjang pada tahiyat akhir kalau kira-kira ada makmum yang datang agar makmum dapat jamaah. Itu tujuannya, sampai ke situ diatur. Nah, jadi imam itu nggak boleh egois. Harus mementingkan, mendahulukan kepentingan makmum. Nah, itu. Kemudian selesai ruku, ya i'tidal. I'tidal seperti biasa, jangan lama-lama karena dia bukan rukun yang panjang. Setelah i'tidal kemudian dalam i'tidal ada kunut pada sholat subuh rakaat kedua. Dan ini sepertinya sudah pernah kita sampaikan juga. Dalam baca kunut hendaklah imam itu suaranya beda antara baca Fatihah dengan baca ayat dengan membaca kunut. Itu fikih kita, fikih Syafi'i. Jadi kalau dia misalnya baca Fatihah dengan baca ayat itu berirama suara tinggi, kunut tidak. Kunut harus lebih rendah suaranya daripada suara membaca Fatihah dan membaca ayat. Nah, itu juga fikih. Nah, jadi kalau misalnya waktu baca Fatihah ditarik kali, waktu baca kunut biasa saja. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Nah, biasa saja. Ya, jangan sama seperti membaca Al-Fatihah dan ayat. Kemudian untuk bagi yang membaca doa untuk Palestina, itu imam agar sangat berhati-hati memperhatikan setiap doa itu. Jangan sampai salah sasaran doanya. Dilihat betul-betul doa untuk Palestina itu. Dan hati-hati jangan sampai menggunakan bahasa ajami. Termasuk bahkan kita perhatikan cara membaca Palestina. Palestina itu dalam bahasa Arab Filastin. Palestina itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris lain lagi, Palestine. Ya. Kita Filastin. Sampai ke situ. Karena salat ini dia beda. Salat ini enggak boleh masuk bahasa ajami. Salat ini khusus dia. Termasuk doa-doa yang dibaca. Diperhatikan baik-baik doanya itu. Jangan sampai salah-salah. Dan karena kita temukan di musim niatnya baik semua. Di musim banyak doa qunut nazilah ini banyak yang salah. Yang lebih parah lagi salahnya
Pertama, kan biasanya pertama doanya untuk apa namanya? Kaum muslimin di Palestina. Misalnya, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Nah, kan? Allahumma arhamhum. Allahumma arham ahya'ahum wa amwatahum ya arhamar rahimin. Itu pertama untuk orang-orang Palestina. Nah, kemudian yang kedua, selain kita mendoakan untuk kaum muslimin di Palestina, kita mendoakan laknat untuk Israel. Nah, kita berdoa, Allahumma ahlik Israel wal yahudal mu'tadin was sahayinah. Allahumma ahlik Israel wal yahudal mu'tadin was sahayinah. Allahumma la'anhum la'nan kabira. Allahumma shattit syamlahum wa farriq jam'ahum waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qahar. Nah, itu artinya apa? Ya Allah, hancurkan Palestina, ya Allah, bunuh mereka, ya Allah, laknat mereka, ya Allah, porak-porandakan mereka, cerai-beraikan mereka. Tapi ada yang kebalik baca. Doa cerai-berai ke Israel terbaca ke Palestina. Itu kita dapatkan. Maka coba diperhatikan lagi. Coba diperhatikan lagi susunan doanya itu. Dan harus tahu terjemahannya. Karena ini kita baca dalam dan diaminkan. Coba kalau kita baca ada baca begini, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Langsung wa farriq jam'ahum wa shattit syamlahum. Dan doa berikut itu ke Israel. Tapi kita sambung langsung. Nah, itu jadinya ya Allah bertentangan, ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina. Bubarkan barisan mereka. Di belakang semangat sekali di belakang kalau udah dengar Palestina. Amin. Makanya enggak menang-menang Hamas. ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, jadi itu perlu diperhatikan, setiap doa yang dibaca dalam salat itu kalau bisa harus tahu arti sehingga terjaga daripada salah-salah. Kemudian sujud. Dari i'tidal sujud. Sujud seperti itu, sujud juga tadi kita katakan salah satu rukun yang panjang. Kemudian setelah sujud, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Tidak boleh lebih lama daripada sujud. Kemudian sujud balik. Kemudian bangun, ikuti yang tadi kita sampaikan sampai ke tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu juga harus agak lebih panjang. Mana tahu ada jamaah-jamaah yang masbuk, biar enggak ketinggalan jamaah. Setelah baca innaka hamidum majid, imam itu bolehlah tambah doa-doa. Apakah doa dajjal, baca sendiri maksudnya. Apalagi kalau mendengar tadi ada makmum yang masuk. Nah, itu beberapa hal saya kira yang sekilas-sekilas yang nampak ya. Nanti bisa kita kembangkan kalau ada pertanyaan. Namun sebelum kita ini, imam juga harus memperhatikan kondisi tempatan dia memimpin sholat. Nah, usahakan imam itu biasa mengikuti gaya di tempat itu. Itu perintah Rasulullah. Rasulullah pernah marah pada seorang sahabat yang melakukan sholat terlalu lama, membacanya terlalu panjang, karena dia tidak menyesuaikan kondisi tempatan. Jadi kita ikuti aja. Misalnya kita ini jadi imam, diundang ke masjid fulan. Sebelum bertindak jadi imam, tanya sama pengurusnya, di sini biasanya bagaimana? Sehingga sampai kita menjadi imam justru menjadi fitnah bagi orang lain. Tanya, di sini biasanya baca ayat apa? Oh, di sini Ustaz biasanya qulullahu ahad. Alhamdulillah. Ini enggak terlalu capek. Enggak terlalu capek kan? Cuma qulullahu ahad. Kami di sini ayat pendek aja. Alhamdulillah, bisa istirahat ya. Kemudian kita pergi ke tempat lain. Di sini bagaimana? Di sini kami biasanya Ustaz yang panjang-panjang. Kami maunya biasanya surah Ar-Rahman,
Kami biasanya Al-Waqi'ah di sini atau Al-Muluk ya. Itu kalau saya diminta seperti itu, saya minta izin terus. Ya, enggak mampu. Kalau di Arab bisa, di Arab itu imam itu bisa request ya. Misalnya ada makmum pengen malam tarawih ke-28 pengen dengar surah Yusuf, bisa langsung request ke imamnya. Karena di sana masjid-masjid besar itu tidak ada imam yang tidak hafiz 30 juz. Maka bisa kita request. Jadi mungkin itu beberapa sekilas yang nampak yang perlu diperhatikan oleh imam. Dan mungkin juga ada hal-hal lain yang tidak terbayang sekarang. Baik, berikutnya mungkin kalau ada ingin didiskusikan atau tanya jawab, kita persilahkan. Pak Salam, tanya tadi apa? Saya juga, tadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2 kali malam. Kan ada masalah kalau begini. Kami ceritakan anak tadi nama Pak Salam itu di salam. Ya. Tadi masalah rukuk tadi, ya kan dengan sujud kan itu memang panjang ya. Ya. Lama. Ternyata tempat kita ini kan tidak pernah panjang dan lama itu kan. Paling sujud yang agak lama. Rukuk kita lihat tak pernah lama itu. Itu dan dasar tak lagi kan. Apalagi orang yang masuk tadi masuk tadi mengejar itu tengah perjalanan sudah kerap gitu ini kan. Akhirnya dia lah memang suruh apa itu kan dengan tusuk atau masuk ke masjid itu kan nggak pernah disuruh guru kan, karena orang kalau dah terlambat kan nggak ada guru kita telah berjalan yang sewajarnya ada, karena ada nanti orang lari-lari, sedangkan di Madinah tuh sama Arab itu kita lari itu orang tuh, jangankan itu untuk menjemput sab aja berebutan lari, kan begitu. Inilah yang saya lihat di tempat kita belum ada rukuk atau sujud yang lama tadi. Kira-kira doa apa saja yang seharusnya dibaca oleh imam itu sehingga rukuknya lama, sujudnya agak lama gitu. Ya. Jadi kita. Ya, langsung aja ya, Pak ya. Kalau pada rukuk memang dia tidak ada doa. Rukuk itu tidak boleh ada bacaan ayat, tidak boleh ada doa. Dia khusus subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. Karena rukuk itu disuruh perbanyak tasbih. Subhana rabbiyal azimi. Rasulullah mengatakan wa amma ruku' fa'aktsiru fihi minat tasbih wa amma sujud fa'aktsiru fihi minad du'a. Rukuk itu perbanyak tasbih, sedangkan sujud perbanyak doa. Jadi kalau pada rukuk memang subhana rabbiyal azimi baca terus. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Makin suara pintu orang masuk, tambah lagi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunat memperbanyak tasbih. Tapi juga imam harus pintar-pintar juga. Misalnya kalau orang masuk enggak putus-putus, sedangkan makmum yang sudah ada yang asam murad, itu juga harus diimbangi, jangan diutamakan yang masbuk, yang sudah datang lebih awal justru dikorbankan kan, disesuaikan saja. Jadi sedangkan pada sujud itu baru itu boleh disuruh baca doa sebanyak-banyaknya. Dan doa apapun. Ada doa yang maksur dari Rasulullah SAW, tapi di sujud itu tidak mesti doa yang maksur. Boleh doa terserah masing-masing. Dengan syarat tidak boleh pakai bahasa ajami, harus bahasa Arab. Jangan nanti pakai bahasa Indonesia. Karena dalam salat enggak boleh masuk bahasa selain Arab. Nah, itu. Tapi itulah sekarang kita lihat memang ada perubahan-perubahan, Dulu memang cepat-cepat sekali, sekarang ada perubahan-perubahan. Nah, bukan hanya di banyak masjid. Paling 1-2 yang mungkin masih tadi. Yang betul tadi Pak Salam sampaikan, paling ini itu di waktu ruku. Jadi orang berlari-lari, begitu mau sampai dikit lagi udah bangun imam.
Ya, baik. Ustaz, Ya. pertama apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami izin Ustaz tanya pertama tentang pergantian imam. Apabila ada yang batal atau tata caranya bagaimana? Oke. Ya. Baik yang si imamnya ataupun yang menggantikannya. Apakah dia harus mengulang Al-Fatihahnya atau mengulang ayatnya atau posisinya di mana? Ya. Itu satu. Yang kedua, waktu salamnya kumnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Oh. Kadang-kadang lama. Sehingga ada penjamaah imam masih ke kanan, imam dah ke kiri. Jamaahnya sudah ke kiri. Ya. Ada juga ada terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi. Lama dia. Itu bagaimana? Ya, yang pertama cara pergantian imam. Imam kalau memang dia harus keluar dengan suatu alasan tertentu, baik dia keluar karena memang wajib keluar, misalnya dia sudah berhadas atau dia mendapatkan najis di badannya, di pakaiannya, dia mau wajib keluar. Atau dia misalnya memang enggak wajib tapi dia memang sengaja melakukan mufarakah. Jadi baik yang dia itu harus keluar dari posisi imam membatalkan salatnya karena tadi alasan wajib keluar, maupun karena dia memang sengaja mufarakah dengan mungkin wallahu alam, pokoknya dia mufarakah tidak mau lagi jadi imam, dia langsung berangkat, langsung meninggalkan tempat posisi imam. Ketika si imam telah meninggalkan tempatnya, maka yang di belakang langsung wajib ada yang menggantikan. Wajib ada yang langsung ada langsung yang menggantikan. Siapa yang menggantikan itu? Yang paling utama orang yang pas berdiri di belakang imam. Maka orang yang tidak siap menggantikan jangan berdiri di belakang imam. Di belakang imam itu memang orang yang memang naib imamnya. Nah, kalau ternyata yang di belakang imam itu tidak menggantikan, maka orang yang di sampingnya atau siapapun di saf pertama wajib ada yang menggantikan. Kalau satu pun nggak ada dari saf depan, itu difoto semua saf depan, besok jangan taruh lagi semua orang itu saf depan. Karena Rasulullah mengatakan liyani ulun nuha minkum. Seharusnya seperti itu memang susunan jamaahnya. Rasulullah mengatakan liyani ulun nuha minkum. Hendaklah yang berdiri di belakangku, saf pertamanya, ulun nuha, orang yang paling ahli agama di antara kalian. Maka dulu susunan saf diperhatikan oleh Rasulullah. Yang berdiri saf pertama itu Abdullah bin Mas'ud tadi, Ubay bin Ka'ab, yang dan selevel-levelnya. Jadi kalaupun imam ada salah ayat ini macam lah, langsung ada yang perbaiki sampai ada yang menggantikan. Nah, itu yang menjadi hal yang harus dipertimbangkan bagi siapapun yang berdiri di belakang imam, dia harus siap menggantikan imam. Nah, cara menggantikannya bagaimana? Cara menggantikannya sama, yang harus diperhatikan adalah yang rukun. Kalau misalnya imam yang pertama itu belum baca Fatihah, sedang dia baca iftitah, sudah berhadas, berangkat dia, berarti yang menggantikannya harus baca Fatihah, karena imam pertama belum baca Fatihah. Kalau imam yang pertama sudah baca Fatihah, maka yang menggantikannya tidak harus lagi baca Fatihah. Misalnya imam yang pertama sudah baca Fatihah dan sedang baca ayat, kebetulan ayatnya surah Ali Imran, sedangkan penggantinya jangankan Ali Imran, Alhaakumut Takatsur, sudah ragu-ragu dia. Itu bagaimana status dia itu? Ketika dia menggantikan, dia boleh melanjutkan bacaan imam yang pertama tadi, kalau memang dia bisa melanjutkan.
Kalau tidak, dia nggak usah baca apa-apa. Begitu dia gantikan, langsung rukuk, boleh. Karena itu sunat ayat itu. Cuman paling makmum di belakang, oh ini kayak penggantinya ini beda ini. Tapi nggak masalah, namanya sunat, nggak masalah. Jadi nggak harus yang menggantikan itu nggak harus apapun yang dibaca oleh imam yang pertama dia harus. Enggak, kecuali yang rukun, Fatihah misalnya, itu wajib, ya. Nah, itu harus. Nah, itu. Jelas ya? Itu yang pertama berarti. Yang kedua tadi apa? Itu Salam, ya. Yang wajib dalam sholat itu salam pertama, itu yang rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, syahadat, ya, salawat dan salam pertama. Salam pertama itu yang rukun. Salam kedua sunat. Jadi secara hukum tapi secara sunatnya tidak bagus. Secara hukum, secara rukun, setelah imam salam pertama, misalnya imam sudah baca salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, itu makmum langsung boleh set berangkat terus. Begitu makmum mendengar imam Assalamualaikum warahmatullahi, langsung makmumnya Assalamualaikum warahmatullahi. Belum selesai salam kedua imam, si makmum sudah selesai semuanya salam, sudah ke pintu belakang sudah. Hukumnya bagaimana? Boleh. Selama sudah selesai salam pertama, tapi jangan dipraktekkan nanti. Ya. Tapi secara hukum yang menjadi pegangannya salam pertama imam. Salam kedua sunat. Tapi nanti masih ada syaratnya. Misalnya harus niat setelah salam pertama, harus niat salat sudah selesai, ya. Jadi biar salam kedua itu tidak terlalu berefek. Nah, itu. Tapi yang disunatkan, sunatnya adalah makmum itu membaca salam setelah tuntas salam kedua imam. Jadi setelah imam, dan begini cara baca salamnya. Dalam kitab Fathul Mu'in begini caranya. Jadi ketika kita mau salam, wajah kita menghadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Dan tidak boleh terlalu panjang. Jangan, ada imam itu, saya sempat heran, ini dari mana ilmunya ini? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Terfikir nyapu gepre. Baru Assalamualaikum warahmatullahi. Ada model lain yang dia baca cuman sekali, itu udah saya dapat kali itu. Dia baca Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Salam kedua dia nggak baca lagi jahar, langsung. Ini dari mana ini apa? Tapi nggak tahu, mungkin ada referensi yang lain, ya. Karena kalau dia tidak baca salam yang kedua, makmumnya bagaimana mau ambil sunat? Oke, makmum yang pas di belakang dia, makmum yang di sana nampak nggak dia udah salam kedua? Bagaimana makmum di belakang sana tahu dia ada salam kedua kalau dia enggak membaca? Jadi dia harus baca Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan cara baca menghadap. Sunat ya, sunat. Tapi kalau secara hukum, salam pertama langsung ke kiri boleh juga. Kalau mau coba-coba, mau mengecohkan makmum. Ya. Begitu salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tes ada enggak makmum yang subhanallah? Boleh. Cuman sunatnya salam pertama ke kanan, salam kedua ke kiri. Jadi kalau ngerti fikih, banyak hal yang bisa kita ini, ya. Tapi tetap harus hati-hati dalam ibadah. Ya, saya kira demikian. Untuk takbir itu dengan gerakan beda, Ustaz, bagaimana? Ada masalah dengan sholat, bagaimana? Dari Al-Fatihah, ayat ruku kan wajar pendek, Allahu Akbar. Dari intidal ke sujud kan agak panjang gerakan kita, agak jauh.
Jadi ada yang sujud duluan baru Allah baru setengah baru ada masalah di sana. Sholatnya nggak masalah. Karena takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah. Nggak baca takbir pun sah sholat. Cuman karena dia menjadi imam, agar makmumnya tertib, maka dia harus mengikuti sunnah yang kita sampaikan tadi. Harus baca dari atas sampai ke bawah. Cuman tapi kalau dia nggak melakukan itu, atau misalnya dia baca terus belum sampai ke bawah dah selesai, sehingga ada makmum yang duluan sampai ke sujud sebelum imam sampai, maka imam tersebut bertanggung jawab. Itu saja nanti. Ada yang belum ya di sini setelah sini baru dia Allahu Akbar. Waktu ininya belum. Tapi tadi karena khawatir makmum duluan. Kalau begitu Allah katanya dengar itu udah dahului kan gitu. Nah, dia ini baru di sini Allahu Akbar. Imam itu Ya, sholat tak sah, cuman dia menyalahi sunnah itu aja. Dia enggak mengambil yang disunatkan. Itu aja. Ya. ada yang salam buka tutup tuh? Ada enggak salam? Itu mungkin ikut gaya mendiki bulan Maulid tuh, musim Maulid ya. Enggak ada buka tutup, enggak ada. Tapi mungkin sebagai penutup sedikit, ini yang kita sampaikan tadi belum masuk dalam ranah masalah-masalah dalam salat jamaah. Tadi baru hal-hal yang masih ada sebenarnya, hal-hal yang imam harus tahu, tapi tidak mungkin kita sampaikan di sini ya, karena waktunya sudah ini. Tapi imam harus tahu. Nah, misalnya imam itu harus tahu kapan saja sujud sahwi itu disuruh. Ini banyak imam nggak tahu. Ya, sujud sahwi itu panjang-panjang mana sujud sahwi? Kita pernah mendapatkan ada imam melakukan sujud sahwi gara-gara salah baca ayat. Ada satu masjid. Padahal salah baca ayat itu tidak masuk dalam masalah yang menyebabkan harus sunat sujud sahwi. Itu juga imam harus tahu. Ada 5 tempat itu imam harus tahu. Kemudian apabila imam misalnya menemukan masalah, selesai dia sholat, selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, teringat dia enggak wudu memimpin sholat, enggak ada wudu, dia tidak berwudu, sholat sudah selesai dipimpin tanpa berwudu, selesai semuanya dia baru teringat. Nah, itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh imam? Apakah dia harus ambil mic? Jamaah sekalian, saya meminta maaf. Apakah harus seperti itu? Sehingga kita harus sholat semua balik, saya wudhu dulu. Itu juga imam hal seperti itu harus tahu. Itu bagi si imam yang sudah seperti itu, contoh saja ya, bagi imam yang sudah seperti itu, maka yang harus dia lakukan, yang harus ulang sholat siapa? Imam toh. Makmum tidak harus. Dan imam tidak yang kasih tahu, malah ribut orang nanti. Contoh lain yang lebih rumit lagi, begitu imam selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sedang dia berzikir, dia lihat ternyata ada kotoran cecak di bahu kanannya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia juga harus buat pengumuman, jamaah sekalian, saya mohon maaf, ternyata di badan saya ada najis, salat kita tidak sah. Apakah harus seperti itu? Itu juga bagian daripada imam harus tahu. Artinya ketika najis itu diketahui selesai sholat, maka hukumnya berbeda dengan ketika najis itu diketahui sedang dalam sholat. Kalau diketahui selesai sholat, maka najis itu ada kemungkinan baru jatuh ke bahu dia selesai salam. Maka di sini imam tidak boleh panik. Maka di sinilah pentingnya imam itu tadi
tahu hukum fikih ya. Nah, itu di antara masalah-masalah yang imam harus tahu, di antaranya sujud sahwi tadi, termasuk hal-hal lain dalam posisi-posisi imam dan makmum. Nah, posisi imam, bagaimana cara menyusunnya? Ada seorang imam begini. Karena makmumnya kan begini, imam sendiri dia datang orang berdiri di kanannya, atau sekali datang dia berdua, dia sendiri imam, makmumnya sendiri, maksudnya di kanan dia. Tiba-tiba datang orang lain dari sini, langsung berdiri di sini. Imam ngapain? Pokoknya imam bertanggung jawab posisi ini harus di sini dua-dua. Cari cara imam. harus ini. Kalau imam di sini misalnya, ini satu orang, datang orang lain langsung berdiri di sini. Kalau dia makmum ini ngerti, alhamdulillah aman. Dia langsung mundurkan diri. Tinggal kalau paham dia langsung mundur. Kalau dia nggak mundur, ditarik sama si ini. Nah, harus tarik dia. Tarik sedikit. Ceret. Oh, masalah ribut nanti selesai sholat diselesaikan. Pokoknya harus tarik. Rasulullah pernah membereskan masalah ini. Rasulullah sholat dengan seorang sahabat di sini. Nah, jadi datang sahabat lain berdiri di sini, maka Rasul langsung dengan tangannya ditolak, yang sini ke sini ditolak. Nah, harus begini, ditolak, disusun oleh Rasulullah. Itu tanggung jawab imam tadi. Nah, itu contoh-contoh yang mungkin sederhana, tapi banyak hal-hal lain. Cuman karena waktu terbatas ya, mungkin satu aja oleh satu. Saatnya yang pas imam menghadap makmum. Nah, kadang-kadang imam langsung selesai salam kiri langsung menghadap makmum. Oh iya itu nggak tersampaikan tadi. Ya, sunat bagi imam selesai salam untuk merubah posisi. Jadi di situ hal utama merubah posisi. Pokoknya sunat merubah posisi. Apa tujuan merubah posisi? Untuk memberikan tanda bahwa jamaah telah selesai. Jadi imam harus berubah posisi. Tidak boleh, tidak bagus imam misalnya selesai salam tetap dengan posisi mengarah kiblat. Itu makruh itu. Harus merubah posisi. Nah, pertanyaan kemudian, kemana posisinya dirubah, disunatkan ke arah makmum. Tapi kalau ke arah makmum tidak enak. Kebetulan begitu kita ubah ke arah makmum, di depan komandan. Kan anda kurang ini. Maka nggak mesti langsung ke beliau. Berarti ambil sunat pertama, pokoknya rubah. Ya, nggak usah langsung ke makmum, ya ke samping kanan. Pokoknya rubah posisi itu sunat. Cuman sunatnya langsung, kalau Rasulullah langsung mengarah ke makmum. Ya. Sunat merubah posisi itu boleh kalau di dalam kitab itu disebutkan boleh setelah baca istighfar 3 kali lah. Saya istighfar 3 kali baru jangan langsung ini baca istighfar 3 kali baru berubah. Ya. Istighfar 3 kali sudah bisa rubah. Ya, sekiranya demikian. Terima kasih.